Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit tentang angka 40. Angka 40 memiliki makna khusus dan penting dalam kehidupan beragama. Semua nabi diutus oleh Allah ketika berumur 40 tahun kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Musa menunggu 40 hari untuk memperoleh wahyu dari Allah. Nabi Isa melakukan ibadah selama 40 hari untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Bahkan ada sebagian melaksanakan i'tikaf selama 40 hari tanpa putus. Biasanya dilakukan 10 hari menjelang bulan Ramadan dan berakhir ketika memasuki hari raya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang ikhlas karena Allah selama 40 hari, niscaya akan muncul mata air hikmah pada lisannya. Hadis riwayat Abu Nu'man. Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah dengan mendapatkan takbiratul pertama atau takbiratul ihramnya imam, maka ditulis untuknya 2 kebebasan, yaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam fikih, angka 40 berkaitan dengan syah jadinya sholat Jumat, di mana menurut mazhab Syafi'i minimal 40 orang dewasa, berakal dan tidak bepergian. Dalam ibadah, angka 40 juga berhubungan dengan larangan seperti melarang seorang muslim mendatangi tukang ramal, ahli nujum, dan konsekuensi ibadahnya akan ditolak selama 40 hari sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa mendatangi tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka sholatnya tertolak selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Dalam tradisi Islam, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, periode kanak-kanak atau tufulia. Yang kedua, periode muda atau syabab. Yang ketiga, periode dewasa atau kuhula. Dan yang keempat, periode tua, syaikhuha. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut periode kanak-kanak mulai lahir hingga balik. Periode muda mulai dari usia balik sampai 40 tahun. Periode dewasa mulai 40 tahun sampai 60 tahun. Sedangkan periode tua mulai 60 sampai 70 tahun. Pakar psikologi seperti Elizabeth B. Harlock, penulis development psikologi, menyatakan bahwa masa dewasa awal terbentang sejak tercapainya kematangan secara hukum hingga kira-kira usia 40 tahun. Selanjutnya, masa setengah baya atau middle age yang umumnya dimulai pada usia 40 sampai berakhir pada usia 60 tahun. Kemudian, pada masa tua, old age, dimulai sejak berakhirnya masa setengah baya sampai meninggal dunia. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, nuansa kejiwaan yang paling menarik pada usia 40 tahun adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agama. Setelah pada masa-masa sebelumnya, minat terhadap agama mereka sangat kecil, sebagaimana diungkap oleh psikolog sebagai least religious period of life. Bahkan di berbagai negara dijadikan regulasi bahwa untuk menduduki jabatan elit seperti menjadi kepala negara atau presiden, bakal calon berusia 40 tahun. Contohnya saja, Soekarno menjadi presiden pada usia 44 tahun. Soeharto
menjadi presiden pada usia 46 tahun. John F. Kennedy 44 tahun. Bill Clinton 46 tahun. Paul Keating 47 tahun. Sementara Tony Blair 44 tahun. Dalam psikolog, usia 40 tahun disebut masa dewasa madya. Orang-orang yang berada di usia ini lebih populer disebut setengah baya dari sudut posisi usia dan terjadinya perubahan fisik maupun psikologis, memiliki banyak kesamaan dengan masa remaja. Secara fisik, pada masa remaja terjadi perubahan yang pesat menuju ke arah kesempurnaan yang berpengaruh pada kondisi psikologis. Karena itu, Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 51 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahannya sepeninggalannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, tidak heran jika di kalangan para salihin dikenal makomat sejumlah 40, seperti yang dilakukan oleh tokoh sufi Jawa, yakni Sultan Hadiwijaya yang masyhur dengan sebutan Jaka Tingkir, yang divisualisasikan lewat kisah penaklukannya terhadap 40 ekor buaya. Di kalangan para kiai, angka 40 kerap digunakan untuk riyadhah atau melatih jiwa santri-santrinya, seperti anjuran berjamaah selama 40 hari berturut-turut dan melakukan amalan-amalan wirid atau puasa selama 40 hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.